Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang bab optimization pada materi RFID. Sebelum ke materi, alangkah baiknya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, saya sendiri yaitu Muhammad Farhan Rudiana dan teman saya yaitu Dimas Bayu Pamungkas. Materi pertama akan dijelaskan oleh Dimas. Kepadanya dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu RFID. RFID atau Radio Frequency Identification merupakan teknologi informasi yang menggunakan transponder untuk menyimpan dan menggunakan data jarak jauh dengan menggunakan gelombang radio. Sarana yang digunakan yaitu berupa label, tag, atau kartu yang disertakan atau dipasang pada suatu barang, kendaraan, bahkan manusia. RFID ini adalah merupakan pengembangan dari teknologi barcode karena memiliki cara kerja yang sama, namun RFID mampu memberikan informasi yang lebih detail pada suatu produk dan dapat diintegrasikan langsung pada database. Terdapat 3 komponen utama dalam RFID, yaitu tag, reader, dan controller. RFID tag itu dapat berupa label, stiker, kertas, kartu, atau plastik dengan beragam ukuran. Di dalam setiap tag ini terdapat chip yang mampu menyimpan sejumlah informasi tertentu. Yang kedua itu RFID reader, merupakan alat yang mampu membaca dari RFID tag. Terminal RFID reader ini terdiri atas RFID reader dan antena yang akan mempengaruhi jarak optimal identifikasi. Terminal RFID ini akan membaca atau mengubah informasi yang tersimpan di dalam tag melalui frekuensi radio. Terminal ini juga dapat terhubung langsung dengan sistem host komputer. Yang ketiga ada controller. Controller ini berfungsi untuk mengendalikan komunikasi antara RFID reader dengan RFID tag, serta mengolah informasi yang dihasilkan menjadi nilai yang lebih mudah untuk dimengerti pada sistem komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari RFID dan juga contoh-contoh dari RFID. Tujuan sistem ini adalah untuk mempermudah dalam mengidentifikasi setiap barang yang dibutuhkan maupun digunakan dalam proses produksi berkenaan dengan jumlah dan posisi barang tersebut berada, sehingga dapat diketahui dengan mudah dan secara real time. Selain kelebihan yang didapat dari penggunaan RFID, terdapat kekurangan yang harus diantisipasi oleh pengguna teknologi ini. Selain harga teknologi informasi ini yang cukup mahal, penggunaan frekuensi radio pada RFID dapat juga dibaca oleh pihak lain yang ahli teknologi atau hacker yang mungkin dapat disalahgunakan, sehingga level keamanan pada tag harus terus ditingkatkan. Lalu di sini ada beberapa contoh RFID yang digunakan dan dimanfaatkan untuk membantu sebuah proses. Yang pertama itu ada pelacakan produk. Teknologi ini telah diterapkan di Walmart sebagai supermarket kelas dunia, sehingga setiap produk diberi chip RFID di Walmart dapat mengetahui secara real time keadaan tokonya, baik stok barang yang dimiliki, tanggal expire produknya, dan informasi lainnya secara cepat dan akurat. Contoh yang kedua yaitu pelacakan uang. Bank Sentral Eropa melaju dengan rencananya untuk menanamkan tag RFID setipis rambut manusia di dalam serat uang kertas euro pada tahun 2005. Tag-tag tersebut memungkinkan untuk mencatat informasi tentang setiap transaksi. Dengan teknologi ini dapat digunakan sebagai cara untuk mencegah pencucian uang, transaksi pasar gelap, dan bahkan permintaan kwitansi kosong dari koruptor. Contoh yang ketiga yaitu ada penerapan dalam jasa pengiriman barang. Perusahaan jasa pengiriman barang seperti FedEx dan DHL dapat menerapkan teknologi RFID untuk mengetahui secara real time barang yang sedang dikirim. Teknologi ini akan melakukan tracking dengan cepat akan keberadaan barang sehingga pelanggan yang mengirimkan barang dapat mengetahui sekarang barangnya sudah sampai mana. Adapun contoh kasus penerapan RFID yang saya amati itu ada pada perusahaan fashion di Cina
yang sudah menerapkan metode Smart Factory, yaitu dalam sistem gudangnya. Nah, jadi saat ada paket barang yang akan dimasukkan ke gudang, katakanlah misal ada 500 paket yang akan dimasukkan ke dalam gudang. Nah, setiap paket ini sudah dipasang tag RFID. Misal paket 1 terdapat informasi mengenai jenis barangnya baju dengan ukuran dan kuantitas tertentu. Lalu misal paket 2 jenisnya jaket dengan ukuran dan kuantitas tertentu, dan seterusnya sampai 500 paket itu isinya beda-beda. Nah, saat paket tersebut akan dimasukkan ke gudang, itu akan melewati RFID tunnel. Jadi akan secara otomatis semua paket tersebut akan teridentifikasi di database gudangnya. Jadi akan langsung masuk ke sistem komputer gudangnya tanpa perlu diperiksa secara manual. Sehingga proses tersebut akan menghemat waktu dan juga menjadi lebih efisien. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kekurangan dalam menyampaikan materi, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.